Kami siapkan hati dan pikiran kami Tuhan di hadapan-Mu. Kami mau mendengar suara Tuhan, karena kami perlu mendengar apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Sehingga ketika kami melangkah memasuki tahun 2024, Tuhan, kami melangkah di dalam kehendak Tuhan. Kami melangkah di dalam koridornya Tuhan, tidak melenceng ke kiri dan ke kanan. Biar sepanjang tahun 2024 Tuhan, kami terus dapat setia mengikuti Engkau. Kami terus dapat setia menjaga hidup kami di dalam kekudusan-Mu. Kekudusan yang sudah Tuhan berikan melalui pengorbanan di atas kayu salib. Darah-Mu yang tercurah telah memulihkan kehidupan kami, menyelamatkan kami, membawa kami dari gelap menuju terang Allah. Untuk itu kami menjaga itu di dalam kehidupan kami. Tapi tentunya kami tidak kuat, tidak mampu Tuhan, tanpa kekuatan, tanpa Tuhan yang menopang hidup kami. Untuk itu Tuhan, sepanjang tahun 2024 ini Tuhan, biar terus Tuhan menuntun setiap langkah kami. Biar Roh Kudus terus bertahan di hati dan pikiran kami, menjadi pengingat ketika kami mau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak. Terus tuntun kami, tuntun kami dengan firman, tuntun kami dengan Roh Kudus. Biarlah tahun 2024 Engkau sendiri yang membawa kami melangkah dari kemenangan demi kemenangan. Karena kami percaya di dalam Tuhan, Engkau akan terus membawa kami naik. Engkau akan terus membawa kami kepada keberhasilan ketika kami taat dan setia mengikuti Engkau. Hanya Engkau Tuhan yang menopang kami. Hanya Engkau sumber pertolongan kami. Hanya Engkau sumber pengharapan kami di dalam hidup ini. Jadi kami mau menyembah-Mu pagi hari ini lebih lagi. Bukan benar kekuatan ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah Tuhanku yang menopangku. Ku pandang wajah
kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih, dan terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal dan tiada terubah besar kasih setia. Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Pagi hari ini Tuhan, kami rindu belajar firman. Roh Kudus tolong kami buka singkapkan segala perkara bagi kami, buat kami mengerti, buat kami memahami akan kebenaran firman. Sebab kebenaran itulah yang memerdekakan kami. Kebenaran itu yang memberikan kelegaan, memberikan damai sejahtera, sukacita Allah yang melimpah-limpah Tuhan. Jadikan hamba juru bicara Allah yang cakap di pagi hari ini untuk mengkomunikasikan kebenaran firman. Di dalam nama Yesus, sembunyikan hamba di balik kemuliaan. Biarlah bukan kemuliaan kami yang nyata, tapi kemuliaan Allah yang turun di tengah-tengah kami. Kemuliaan Allah yang nyata di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Roh Kudus bekerja dengan hebat, Roh Kudus bekerja dengan dahsyat, Roh Kudus bekerja dengan luar biasa dalam kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami semua yang ambil bagian dalam pelayanan di pagi hari ini, Engkau memberkati kami dengan ajaib, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau. Segala bentuk intervensi kuasa kegelapan dari pihak manapun juga yang datang mengganggu kami dalam jalannya ibadah ini, kami ikat, kami patah, kami hancurkan, kami lumpuhkan segala kekuatan, segala kuasanya di dalam nama Yesus. Kami tangkih ke dunia kekelaman tertaruh jurang maut hingga hari penghakiman Bapa tiba. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa di dalam kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Salam semuanya. Selamat pagi. Kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 121. Mazmur 121. Kita lihat ayat 7 dan 8. Ya. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Saya ulangi sekali lagi. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di hati, dan melakukannya dalam ketekunan hari demi hari. Kita terus mengerjakan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Salam, apa kabar? Luar biasa. Ya, kita di penghujung tahun, beberapa jam lagi kita akan meninggalkan tahun 2023, dan saya rasa banyak pergumulan yang kita naikkan ke hadapan Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan tidak membiarkan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Amin. Sampai hari ini kita masih ada. Coba bayangkan kita melewati COVID yang begitu luar biasa, banyak orang pergi dengan begitu saja, tetapi hari-hari ini kita ada dalam hadirat Tuhan. Ya, kita ada dalam hadirat Tuhan. Kita masih ada, kita masih bisa memuji, kita masih bisa menyembah Tuhan. Itu hanya karena anugerah Tuhan. Amin.
Ya, bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, bukan karena kita mampu, tetapi karena pemeliharaan Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala apa? Kecelakaan. Ia akan menjaga nyawa. Tuhan yang menjaga kita. Kalau Tuhan yang menjaga kita, siapa yang dapat menghancurkan kita? Nggak ada. Tidak ada satu kuasa pun yang dapat menghancurkan kita. Kenapa? Tuhan yang menjaga kita. Di ayat 8 dikatakan, Tuhan akan menjaga engkau, menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Berarti apa? Tuhan akan kasih tinggal kita? Tuhan akan membiarkan kita begitu saja? Tidak. Kenapa? Tuhan peduli dengan kita. Kenapa? Kita biji mata Tuhan. Amin. Kita biji mata Tuhan. Kalau kita bukan biji mata Tuhan, pemeliharaan pun tetap ada, tetapi tidak seperti biji mata Tuhan. Kita babak belur kalau kita di luar Tuhan. Ya, hari-hari ini kalau kita perhatikan, begitu banyak hal yang terjadi di sekeliling kita. Ya, ekonomi mulai tumbuh, tetapi dengan terseok-seok. Kondisi hari-hari ini kita juga semakin hari semakin membaik. Karena semua pemeliharaan Tuhan. Kita mengalami hal-hal yang terburuk sekalipun, tetapi firman Allah berkata, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Ya, dalam Mazmur 37 ayat 5 dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, percayakanlah pada Dia, maka Tuhan akan bertindak. Amin. Kalau kita sudah serahkan hidup kita sama Tuhan, kita sudah percayakan hidup kita sama Tuhan, berarti apa? Tidak usah kita pusing. Ya, tidak usah kita pusing. Besok mau makan apa, itu urusan Tuhan. Firman Allah berkata, burung di udara aja Tuhan pelihara. Ya, Tuhan jaga. Dia tidak mengumpulkan makanan dalam lumbung, tidak ada. Pernah lihat burung kumpul makanan? Tidak ada. Tapi apa? Tuhan jaga dia, Tuhan lindungi dia. Itu yang terjadi. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita menyerahkan seluruh hidup kita sama Tuhan, dan kita percayakan seluruh hidup kita sama Tuhan. Kalau kita percaya sama Tuhan, berarti apa? Kita tidak pusing, kita tidak bingung. Hari-hari ini kita lihat banyak orang bingung, banyak orang mengalami ketakutan. Masuk tahun 2024, masuk di awal tahun, bulan kedua, di sana ada pemilihan umum. Ya, di sana akan ada pemilihan umum. Dan kalau kita perhatikan baik-baik, kita tenang-tenang saja. Amin. Nah, Tuhan bilang jangan takut. Nggak perlu kita takut, nggak perlu kita khawatir, tapi percaya saja sama Tuhan. Lakukan apa yang harus kita kerjakan, lakukan apa yang harus kita lakukan. Gak usah kita takut. Dan kita melangkah terus dalam Tuhan. Nah, di sini dikatakan apa? Coba kita perhatikan baik-baik. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai apa? Selama-lamanya. Ayat 6 dia berkata begini, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang. Berarti apa? Panas yang terik pun tetap tidak menyakiti kita. Itu masih aman-aman saja. Ya, orang di Bali sana masih berjemur, aman. Ya, menyakiti enggak? Kemarin saya di Bali, panasnya luar biasa, dan itu bule-bule pada di pinggir kolam mereka, apa namanya, di bawah sinar matahari, jemur. Nah, itu yang mereka cari, di tempat mereka nggak ada begitu. Yang mereka datang jauh-jauh hanya untuk berjemur.
berjemur di sana. Dan itu luar biasa. Nah, kalau kita perhatikan, firman Allah berkata, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Kenapa? Tuhan yang pelihara kita, Tuhan yang jaga kita. Ya, ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego dikasih pilihan, apa yang terjadi dengan mereka? Di dalam kitab Daniel dikatakan bahwa mereka tetap percaya sama Tuhan walaupun konsekuensinya berat. Mereka akan dibuang ke dalam dapur api. Tetapi ketika mereka dilemparkan ke dalam dapur api, apa yang terjadi dengan mereka? Mereka kebakar? Enggak. Orang yang melempar mereka mati. Berarti apa? Apinya cukup, sangat, bukan cukup, tapi sangat-sangat panas. Orang yang mengangkat dan melempar mereka bertiga itu pun mati. Berarti apinya sangat-sangat panas. Tetapi mereka tidak kenapa. Bau kebakar aja ada dalam tubuh mereka, di rambut mereka, di pakaian mereka, gak ada. Kita kalau lagi buat api atau apa, pasti asapnya pasti ada, nempel di baju kita, nempel di rambut kita. Tapi ini sama sekali tidak ada. Kenapa? Tuhan pelihara mereka, Tuhan jaga mereka. Mereka aman dalam pemeliharaan Tuhan. Ya, rancangan yang jahat untuk menghancurkan mereka tidak mampu. Karena Tuhan ada di sana. Ketika di dalam dapur api, raja melihat ada 4 orang yang dilempar 3 orang, tetapi ditambah 1 orang yang raja mengatakan apa? Itu adalah siapa? Dikatakan apa? Anak dewa. Luar biasa. Itu yang terjadi. Panas yang begitu luar biasa, bau api pun, bau asap pun, bau kebakaran pun tidak menempel kepada mereka. Nah, di sini dikatakan matahari tidak akan pernah menyakiti engkau pada siang hari. Kenapa? Tuhan yang jaga kita, Tuhan yang pelihara kita. Oleh sebab itu, kalau kita melihat pergumulan kita yang begitu banyak sepanjang tahun 2023, kita boleh bergumul baik dengan luar biasa. Kita harus keluar dari kondisi-kondisi yang terpuruk sekalipun, tetap Tuhan jaga kita. Sampai hari ini kita masih ada, itu karena anugerah Tuhan. Amin. Itu karena pemeliharaan Tuhan, itu karena penjagaan Tuhan. Beberapa jam lagi kita akan meninggalkan tahun 2024, dan saya percaya Tuhan akan terus menuntun langkah kita masuk di tahun yang baru. Dan tahun yang baru ini adalah tahun kemenangan. Amin. Kita melihat bahwa tahun yang baru 2024 adalah tahun kemenangan. Oleh sebab itu, mari kita masuk dengan optimis. Jangan pernah kita takut, jangan pernah kita ragu, jangan pernah kita bimbang. Mau tidak mau kita harus masuk. Amin. Mau tidak mau kita harus masuk. Ada yang bisa tahan? Ada yang bisa kasih mundur lagi beberapa hari? Tidak ada yang bisa. Tetapi kita harus melewati, kita harus masuk. Nah, oleh sebab itu, tetap percaya sama Tuhan, andalkan Tuhan dalam segala hal dalam hidup kita. Kalau kita mengandalkan Tuhan, saya percaya tidak ada satu apapun juga yang bisa menghambat kita, menghambat setiap langkah hidup kita. Karena kita ada dalam pemeliharaan Tuhan, kita ada dalam penjagaan Tuhan. Ya, Tuhan yang menjaga kita, keluar masuk kita sampai selama-lamanya. Dan oleh sebab itu, jangan pernah kita khawatir tentang apapun juga. Makan, minum, dan semua Tuhan sediakan buat kita. Amin. Amin. Haleluya. Dan saya percaya tahun 2024 adalah tahun kemenangan besar.
Kenapa tahun kemenangan? Karena Tuhan akan memberkati kita dengan luar biasa. Tuhan akan memelihara kita, Tuhan akan menjaga kita, Tuhan akan memimpin dalam setiap langkah hidup kita, baik itu dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam apapun juga yang kita lakukan. Pasti Tuhan akan memimpin kita. Kita bukan turun, tetapi firman Allah berkata kita akan naik menjadi apa? Menjadi kepala. Berarti apa? Di sini Tuhan menyatakan kita terus melangkah. Orang yang berharap sama Tuhan, orang yang percaya sama Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan dalam segala hal, dia akan melihat hal itu. Dan Tuhan akan memimpin dia naik, baik itu dalam karir kita, dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita. Tuhan akan membuka. Karena satu hal yang saya perhatikan, Tuhan sudah buka pintu berkat buat kita. Tuhan palang-palang pintu besi itu telah dihancurkan sama Tuhan. Nah, oleh sebab itu kita masuk di tahun 2024 dalam tahun kemenangan. Kenapa saya katakan tahun kemenangan? Karena ini ada kemenangan besar yang Tuhan sediakan buat kita. Untuk apa? Untuk kita raih. Kita sudah melewati berbagai macam tantangan, berbagai macam pergumulan yang berat, ya, berbagai macam hal yang luar biasa yang kita alami hari-hari belakangan. Tetapi sampai pada hari ini kita melihat bahwa pertolongan Tuhan begitu luar biasa sama kita semua. Amin. Nah, oleh sebab itu jangan pernah takut, ya, jangan pernah kita takut menghadapi apapun juga. Tetapi kita percaya, kita serahkan sama Tuhan. Tadi Mazmur 37 ayat 5 berkata apa? Serahkanlah hidupmu sama Tuhan. Nah, ini penting. Kalau kita menyerahkan seluruh hidup kita sama Tuhan dan kita percaya sama Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Nah, Tuhan akan bertindak. Coba perhatikan dulu. Kita lihat dulu. Kembali ke Mazmur 37. Mazmur 37 ayat 5. Nah, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Ayat 6, ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berarti apa? Tuhan menyediakan segala yang terbaik buat kita, hak kita, ya, seperti memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Dan apa yang tertahan Tuhan akan kembalikan pada kita, Tuhan akan buat kita. Nah, oleh sebab itu tidak perlu kita takut. Yang penting kita menyerahkan hidup kita sama Tuhan dan kita mempercayakan seluruh hidup kita sama Tuhan. Jangan pernah khawatir, jangan pernah bimbang, jangan pernah ragu, jangan pernah kecut hati, tetapi percaya saja sama Tuhan. Ketika itu kita kerjakan, kita akan lihat mukjizat akan terjadi dalam hidup kita. Pertolongan Tuhan akan nyata dalam hidup kita. Penjagaan dan pemeliharaan Tuhan itu begitu luar biasa dalam hidup kita. Nah, ini yang harus kita kerjakan dalam hidup. Masuk tahun 2024, kita masuk dengan optimis, ya. Jangan kita masuk dengan kecut dan tawaran, tetapi dengan optimis, dengan positif kita masuk. Kita lihat dengan iman kita masuk. Kenapa? Janji Tuhan akan digenapi dalam setiap kehidupan kita. Amin. Amin. Nah, oleh sebab itu hari-hari ini mari kita persiapkan hidup kita, persiapkan diri kita. Jangan lagi kita lihat ke belakang, tetapi kita memandang ke depan. Pandang sama Tuhan, lihat sama Tuhan. Pergumulan di belakang sudah selesai, ya. Apapun yang terjadi di belakang kita 2023 sudah selesai. Sekarang kita lihat ke depan, mata kita arahkan sama Tuhan, pandangan kita arahkan sama Tuhan, dan kita berlari ke sana, ya.
berlari ke sana. Karena Tuhan ada di sana dan Dia mau berikan pertolongan buat kita. Amin. Amin. Oleh sebab itu, mari kita perhatikan baik-baik. Di situ di ayat 6 dikatakan dan berkata, Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berarti Tuhan sendiri yang akan menyelesaikan bagi kita. Ya, Tuhan sendiri yang akan menyelesaikan bagi kita. Bukan karena kita, tetapi karena kita percaya sama Tuhan. Karena Tuhan yang melakukannya buat kita. Amin. Nah, oleh sebab itu yang saya katakan tadi, jangan pernah kita ragu, jangan pernah kita bimbang, karena itu penyakit. Ketika saya sudah katakan bahwa berulang-ulang kali, ketika Petrus mereka melihat Tuhan berjalan di atas air mendapatkan mereka, ada yang katakan dia hantu, ada yang katakan segala macam, tetapi dalam badai dia datang untuk bertemu dengan murid-muridnya, dan Petrus berkata, kalau itu Engkau Tuhan, biarkan aku berjalan mendapatkan Engkau. Tuhan bilang mari. Dia berjalan, dia turun dari perahu, dia jalan seperti di tanah yang kering. Itu yang terjadi. Dia berjalan, ketika dia berjalan selangkah, 2 langkah, 3 langkah, dan selanjutnya dia mulai merasakan apa? Tiupan angin di telinga. Dia mulai memandang, melihat ke kiri dan ke kanan. Apa yang terjadi? Petrus tenggelam. Firman Allah berkata, dia tenggelam. Kenapa dia tenggelam? Karena fokusnya berubah. Dia tidak fokus kepada Tuhan. Dia memandang ke kiri dan ke kanan. Dia merasakan tiupan angin di telinganya, dan dia mulai ragu. Dia mulai bimbang. Ketika dia mulai ragu, dia mulai bimbang, dia tenggelam. Orang yang ragu, orang yang bimbang, orang yang tidak percaya sama Tuhan. Kenapa firman Allah berkata, percayalah sama Tuhan? Dia nggak percaya. Padahal dia udah 2 langkah, selangkah, 2 langkah, dan 3 langkah, dan selanjutnya. Tetapi ketika dia merasakan tiupan angin di telinga, dia merasakan apa? Dia mulai apa? Memandang ke kiri dan ke kanan. Fokusnya mulai berubah. Dia mulai melihat sekelilingnya. Dia mulai melihat masalah. Dia mulai melihat badai. Dia mulai melihat yang dia injak ini adalah air. Dia tidak fokus kepada Tuhan. Nah, seringkali ini terjadi dalam kehidupan kita. Ya, kita mulai melihat kondisi kita. Kita tidak melihat dengan iman, tetapi kita mulai melihat, waduh, beras di rumah udah habis, ini udah habis, ini udah habis, ini udah habis. Kita mau makan apa? Kenapa? Kita mulai melihat kondisi, kita mulai melihat keadaan, mulai meragukan Tuhan, mulai bersungut-sungut, mulai mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Orang yang bersungut adalah orang yang tidak percaya sama Tuhan. Bersungut, meragukan Tuhan, ragu, kecut dan tawar hati, itu aja tidak percaya sama Tuhan. Berarti apa? Tenggelam. Kenapa? Firman Tuhan bilang percaya, ya, serahkan hidup bersama Tuhan dan percaya. Ya, percaya sama Tuhan. Nah, percaya yang bagaimana? Percaya bukan melihat, tapi percaya dengan tidak melihat. Nah, sekarang, zaman sekarang berbeda. Segala sesuatu kita mesti lihat dulu baru kita percaya. Padahal firman Allah berkata apa? Berbahagialah kamu yang tidak melihat namun percaya.
yang tidak melihat namun percaya. Nah, itu bicara tentang apa? Iman. Kita imani bahwa apa yang tidak kita lihat ini yang kita percaya. Nah, di luar sana ketika kita melakukan hal ini, orang mulai mengejek kita, orang mulai menolak kita, orang mulai bilang begini, kita gila dan segala macam. Dan itu terjadi. Tapi jangan pernah berubah fokus kita sama Tuhan. Tetap melangkah, tetap percaya, bodoh amat. Ada pepatah mengatakan anjing menggonggong, kafilah berjalan terus, melangkah terus. Berarti apa? Tidak peduli dengan kondisi yang ada di sekeliling kita. Ya, kalau kita ganggu anjing itu pasti dia gigit. Ya, tapi kalau kita biarkan dia boleh menggonggong terus, di situ kita terus berjalan, meninggalkan dia. Nah, ini yang terjadi. Tuhan mau kita seperti itu, melangkah terus, tidak peduli kita lihat ke kiri dan kanan, tidak perlu. Karena apa? Ketika kita mulai melihat ke kiri dan ke kanan, kita mulai melihat keadaan, kita mulai melihat kondisi kita hari-hari ini, akhirnya apa? Kita akan tenggelam. Nah, itu yang terjadi dengan Petrus. Nah, Tuhan tidak mau itu terjadi. Apa yang terjadi? Ketika Tuhan mengulurkan tangan, dia katakan apa? Hai orang kurang apa? Percaya. Itu yang terjadi. Orang kurang percaya dan orang tidak percaya sama sekali. Sama saya tidak percaya. Nah, Tuhan gak mau iman kita sama Tuhan. Tuhan mau kita percaya 100%. Gak ada 50-50. Saya percaya, saya tidak percaya, masih 50-50. Nah, orang yang begini mau terima sesuatu dari Tuhan, gak mungkin hal itu terjadi. Saya mau kasih kesaksian sedikit apa yang saya kerjakan bertahun-tahun ini, dan banyak orang dengan nada negatif, dengan cara pandang yang negatif dan segala macam apa yang kita kerjakan, dan banyak orang tidak percaya. Dan apa yang saya lakukan, saya bodoh amat dengan itu. Kenapa? Saya bodoh amat. Yang pertama, tidak mendukung saya, ya, tidak memberi sesuatu buat saya, tidak mengasihi saya makan, tapi saya enaknya ngomong begitu. Apa kita peduli dengan orang begitu? Apa kita mau ikutin omongan mereka? Tidak. Saya kasih tiga. Teman-teman saya semua rata-rata begitu. Dan saya bilang, bukan hanya teman, keluarga pun demikian. Mereka bilang sama saya, kamu jadi ATM berjalan. Saya bilang tidak. Apa yang saya kerjakan hari ini kalian nggak ngerti, tetapi itu yang saya kerjakan. Saya lakukan saja karena ada satu yang saya tahu, bahwa ada sesuatu yang besar, ada pekerjaan yang besar, ada berkat yang besar yang Tuhan sediakan buat saya. Nah, ini yang saya kejar. Terus kita melangkah, tidak kita menghilangkan semua apa yang kita melangkah setiap hari. Tidak kita mengurangi porsi, tetapi ini tetap saya kerjakan. Bertahun-tahun, 10 tahun saya lakukan itu. Dan hari-hari ini semua tinggal menunggu waktu yang tepat. Karena apa? Semua sudah disetting dengan baik, tinggal dicocokkan waktunya dan dia selesai. Nah, ketika itu selesai, beberapa hari yang lalu semua sudah sempat ramai di perbankan, dan saya hanya senyum saja. Karena apa? Semua yang saya kerjakan ini sudah selesai. Di Mandiri sudah 100%, secara sistemnya BRI sudah 100%,
secara sistem BNI sudah 100% secara sistem, dan di BCA pun sudah 100% secara sistem. Tinggal aktivasi di rekening, karena dananya sudah ada di rekening saya, tapi di buku besar belum ada di nomor di rekening. Tetapi ketika setelah diaktifasi, dia udah nomor. Nah, sudah nomor baru, kita bisa nikmati. Dan ini pekerjaan besar, bukan pekerjaan kecil. Dan hal ini baru pertama terjadi di Asia Pasifik. Semua itu ditarik ke pusat, diurus di pusat. Baru pertama terjadi di Asia Pasifik. Saya dikasih tahu, saya bilang ini luar biasa. Berarti apa? Transaksinya bukan kecil, transaksinya sangat besar. Nah, ini yang saya kerjakan. Ya, orang di luar sana menganggap gak mungkin, sesuatu yang gak mungkin. Siapa kita? Nah, ya, orang tidak anggap kita. Tetapi pegang janji firman Tuhan. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan dengan setia, pasti berhasil. Walaupun waktunya sangat panjang. Banyak orang tidak suka menunggu waktu yang panjang. Karena apa? Semua mereka hanya pikir instan. Mau melihat proses? Gak mau. Semua hanya siap untuk dinikmati. Gak bisa. Berjalan dengan Tuhan, kita harus melewati berbagai macam proses. Amin. Berjalan bersama dengan Tuhan, kita harus melewati berbagai proses. Tahap iman kita, dari kita mulai percaya sama Tuhan sampai kita menjadi dewasa di dalam Tuhan, itu enggak butuh waktu yang tidak sedikit, butuh waktu yang sangat panjang. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Kita mau melewati proses Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita bisa meraih. Kenapa? Ada janji Tuhan yang besar buat kita masing-masing. Saya nggak tahu apa yang janji apa yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Tetapi yang saya tahu bahwa firman Allah berkata bahwa Tuhan memberikan masing-masing kita punya sesuatu yang besar. Nah, ini tinggal bagaimana kita meraihnya, bagaimana kita mengambilnya, itu kembali kepada kita. Mau itu cepat atau mau itu lambat, itu kembali pada kita, sesuai dengan iman kita. Nah, oleh sebab itu Tuhan mau hari-hari ini kita tetap fokus sama Tuhan. Bodoh amat dengan orang ngomong apa, ya. Kita tidak hidup dari omongan orang, tetapi kita hidup dari apa? Iman sama Tuhan. Kita hidup dari firman Tuhan. Amin. Amin. Nah, kita hidup dari firman Tuhan. Kalau kita mendengar kata orang, kita maju nggak akan pernah maju. Kita akan berjalan di tempat, karena kita merespon omongan orang, dan kita mulai melihat kembali. Kita mulai melihat diri kita kembali. Omongan itu positif, oke. Tetapi kalau omongan itu negatif, kita terlena di sana. Kita menjadi bukan yang orang yang luar biasa, tapi kita menjadi orang yang terpuruk. Nah, ini yang terjadi. Jadi kita tidak hidup dari omongan orang, tetapi kita hidup oleh firman Tuhan. Firman Tuhan yang memberikan kita kekuatan baru, memberikan semangat baru. Tuhan berjanji Dia akan menjaga kita. Ya, siang malam Dia akan menjaga kita. Di situ dikatakan apa? Kita kembali pada firman Tuhan kita tadi. Ya, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Berarti apa? Terhadap segala apapun yang dirancangkan untuk
terjadi dalam hidup kita, tetapi kita diluputkan sama Tuhan. Nah, di situ dikatakan apa? Ya, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Berarti apa? Kecelakaan pun tidak pernah menyentuh kita. Karena apa? Kita berjalan sama Tuhan. Ia akan menjaga nyawamu. Kalaupun kita kecelakaan, kita pasti tetap dilindungi sama Tuhan. Ya, saya melihat berbagai macam video atau kemarin yang saya pernah cerita bagaimana saya ditabrak itu, nah sampai motor masuk di bawah kolong mobil, dan itu terjadi. Nah, tetapi di situ bisa aja itu motor putar saya dan buang saya ke samping, ke pinggir jalan. Begitu jatuh, motor itu mutar dan saya dilempar ke pinggir jalan, dan mobil udah berhenti cukup jauh, tetapi Kopaja dari belakang nabrak dia, dan dia nabrak motor saya, dan motor itu ada di bawah kolong mobil. Saudara bisa bayangkan apa yang terjadi. Tuhan meluputkan kita, walaupun ada lecet sedikit, tetapi kita dalam pemeliharaan Tuhan. Nah, oleh sebab itu, kalau kita mengandalkan Tuhan, kita berjalan dengan Tuhan, ya, setiap hari kita berdoa, setiap hari kita memuji dan menyembah, sebelum kita keluar rumah, pagi hari kita berdoa dengan Tuhan, kita aman dalam pemeliharaan Tuhan. Nah, kalau kita tidak berdoa, satu hari tidak baca firman, nah itu jadi masalah buat kita. Ada aja di jalan. Nah, itu saya tandai banget itu. Kalau hari di mana saya tidak berdoa, itu ada aja. Nah, oleh sebab itu di situ saya pelajari bahwa tidak bisa setiap hari kita punya pergumulan dengan Tuhan. Setiap hari kita harus berdoa dengan Tuhan. Mau tidak mau harus mau. Memaksakan tubuh kita, memaksakan hidup kita untuk terus berdoa. Terus berdoa. Saya ambil waktu tengah malam, kadang jam 2, jam 1, saya berdoa dengan Tuhan. Saya memuji menyembah Tuhan, dan itu waktu yang terbaik. Ya, semua orang pada tidur, tanpa ada gangguan apapun, di situ kita mau berdoa, memuji menyembah Tuhan, dan luar biasa. Dan saya melihat bahwa pengaruhnya cukup besar. Hari ini saya bisa berdiri di sini, itu bukan kalau saya tidak berdoa, saya tidak mampu bicara, saya tidak bisa bicara. Kenapa? Gak ada sesuatu yang bisa kita bagi. Semua terasa begitu hambar saja. Tetapi ketika kita mulai berdoa, Roh Kudus akan memberikan kita kekuatan baru. Dia akan memampukan kita. Dia akan membuka segala rahasia buat kita. Amin. Amin. Nah, itu yang terjadi. Oleh sebab itu, mari kita ambil waktu setiap saat, percaya sama Tuhan, serahkan hidup kita sama Tuhan, dan Tuhan akan menjaga kita. Ya, di dalam kecelakaan, dalam hal apapun, matahari pun tidak akan membuat kita bau matahari. Coba kalau kita naik motor, begitu kita nyampe, coba cium rambut kita, pasti bau. Panas dari luar itu masih ada. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego, ketika mereka dilemparkan dari dalam api, sampai bau panas itu, bau api pun atau bau asap pun nggak ada pada mereka. Kenapa? Tuhan menjaga mereka, Tuhan melindungi mereka, Tuhan menaungi mereka. Mereka aman dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Nah, itu yang harus kita kejar. Kenapa? Janji Tuhan itu ya dan amin. Amin. Haleluya. Nah, di situ ayat 8 dikatakan Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Berarti apa? Hanya 2024 saja? Tidak, tetapi selama-lamanya. Ini janji Tuhan. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya.
Berarti sampai pada garis akhir kita, Tuhan akan menjaga kita. Oleh sebab itu, mari terus kita berjalan bersama dengan Tuhan, melangkah terus bersama dengan Tuhan, ya, masuk di 2024 atau dan seterusnya kita ada bersama dengan Tuhan. Gak peduli kata orang, ya, jangan dengar kata orang, tetapi kita kembali lihat pada firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Itu yang kita kerjakan, itu yang kita ikuti. Amin. Nah, mari hari-hari ini Tuhan mau supaya apa? Kita kembali, lihat kembali. Kita mau bersyukur di 2023 Tuhan sudah pimpin kita sampai pada hari ini. Ya, pada jam-jam terakhir kita meninggalkan 2023, akan masuk ke 2024, masih beberapa jam ke depan. Tapi saya percaya kalau kita melangkah bersama dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam segala hal, dan Dia ada bersama dengan kita, Dia tidak akan membiarkan kita, Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia ada bersama dengan kita, memberikan kita kekuatan baru, mendukung kita, menopang kita dari belakang. Terus kita melangkah. Ini yang terjadi. Oleh sebab itu, di sini dikatakan Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Berarti apa? Sampai pada garis akhir kita. Nah, oleh sebab itu tidak perlu kita kecut dan tawar hati, tetapi percaya sama Tuhan. Ya, percaya sama Tuhan dalam segala hal, sehingga kita akan melihat mujizat-mujizat terjadi dalam hidup kita. Ya, Tuhan sendiri yang akan bertindak, Tuhan sendiri yang akan memberkati kita, Tuhan sendiri yang akan menolong kita dalam segala hal. Amin. Haleluya. Mari Bapak. Mari tutup Alkitab kita. Glory bagi. Jangan kita takut dalam menghadapi apapun di depan, tetapi perlu kita tahu bahwa apa yang kita kerjakan hari-hari ini, mari kita kerjakan dengan setia. Bodoh amat dengan yang lain. Kita fokus kepada Tuhan, kita tetap setia, kita lakukan apa yang harus kita kerjakan. Ketika itu kita lakukan, kita lihat Tuhan akan membela kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Mari Bapak Ibu kita ambil waktu beberapa saat, bisa panggil anak-anak dari bawah, kalau bisa kumpul dengan orang tua. Glory bagi Ibu. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Kami telah selesai berbicara. Mari Bapak Engkau terus berbicara dalam kami. Engkau menguatkan kami, Engkau meneguhkan kami. Terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Roh Kudus bekerjalah dengan hebat, Roh Kudus bekerjalah dengan dahsyat, Roh Kudus bekerjalah dengan luar biasa dalam kami. Terima kasih. Haleluya. Glory bagi. Mari ambil waktu beberapa saat kita dulu. Haleluya. Ini kami Tuhan, kami bawa hidup kami persembahkan kepada Engkau sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan
Terima kasih. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini tahu serentak. Ku
tahun yang masih rahasia, tetapi kami percaya bahwa tahun 2024 adalah tahun berkat Tuhan, adalah tahun penggenapan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa dalam kami semua. Berkati kami masing-masing Tuhan, berkati rumah tangga kami, berkati anak-anak kami, berkati Tuhan suami kami, berkati istri kami, berkati keluarga kami, berkati orang tua kami. Mari Tuhan Engkau lawat Tuhan, Engkau siapa menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus. Terima kasih kami serahkan semua dalam tangan kasih. Dan terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal dan tiada terputus kasih setia. Bersama dengan keluarga kami akan masuk di dalam tahun 2024. Bersama-sama kami bergandengan tangan, kami melangkah masuk ke sana. Dan kami percaya bahwa penjagaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan ada bersama dengan kami. Engkau Allah yang berjalan di depan kami, Engkau Allah yang menuntut setiap langkah kami, sehingga kami boleh menikmati segala yang terbaik. Janji Tuhan digenapi dalam setiap kehidupan kami, berkat-Mu melimpah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. 2023 adalah tahun pergumulan, 2024 adalah tahun berkat Tuhan, tahun penggenapan Tuhan. Oleh sebab itu kami percaya Engkau bersama dengan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa. Ini kami semua Tuhan, kami bawa hidup kami persembahkan kepada Engkau sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan. Semua yang telah berlalu, semua yang lalu, kami tinggalkan di tahun 2023. Dan kami dengan optimis, kami dengan iman melangkah masuk di tahun 2024 yang adalah tahun berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami tidak akan pernah takut, karena pujian ini mengatakan kami tidak takut menghadapi apapun juga. Haleluya. Glory bagi Tuhan Yesus, glory bagi Tuhan. Engkau dengar setiap pergumulan kami, Engkau dengar setiap seruan kami Bapa. Terima kasih. Angkat setiap permasalahan kami, angkat setiap pergumulan kami, Engkau gantikan dengan sukacita. Haleluya, 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 haleluya. Glory bagi tak usah ku takut.
Terima kasih Bapa, bersama dengan keluarga kami masing-masing kami datang ke hadapan Tuhan. Kami tahu seluruh perkara Engkau ada beserta dengan kami. Engkau menjaga kami, Engkau yang menolong kami, Engkau yang memberkati kami, Engkau yang menyatakan kuasa dan kemuliaan dalam setiap kami. Tuhan, ambil alih dan pimpin kami. Tuhan, kami akan masuk dalam 2024 dan kami tahu satu perkara, bahwa Tuhan berjalan di depan kami. Engkau menghalau setiap lawan-lawan kami, Engkau membersihkan setiap jalan kami, sehingga kami aman dalam pemeliharaan Tuhan. Kami aman dalam perlindungan Tuhan yang ajaib. Kami masuk dalam tahun berkat Tuhan, dalam tahun yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus bekerja dengan hebat, Roh Kudus bekerja dengan dahsyat, Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Berkati kami semua yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, di mana saja kami berada. Tuhan, lawatan Tuhan terjadi atas kami semua. Kuasa mengalir dalam kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau, Yesus Tuhan yang layak dipuji, Yesus Tuhan yang layak disembah, ditinggi, diagungkan dan dimuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, berkati kami semua, urapi kami semua. Engkau memberikan kami kekuatan baru, Engkau memberikan kami semangat baru, Engkau membakar hati kami, membuat roh kami terus menyala-nyala di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Saul, silakan duduk kembali. Haleluya. Oke, kita akan memberikan persembahan. Yang pertama, kita akan berikan persembahan akhir tahun. Oke. Ya, saudara boleh bawa. Nanti setelah semua sudah di depan, baru kita berdoa. Mari. Mari kita bangkit bersama-sama. Ya, kita akan berdoa untuk setiap persembahan akhir tahun ini. Haleluya. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Ada persembahan akhir tahun yang telah kami persiapkan dari rumah. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa selama 1 tahun di tahun 2023 ini Engkau telah pimpin kami, Engkau telah memberkati kami dengan luar biasa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, ini rasa ucapan syukur kami yang kami bawa. Tuhan, berkati persembahan ini, biarlah persembahan ini boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Yesus, yang mengirim pun lewat rekening pun Tuhan, Engkau memberkati mereka semua. Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua persembahan ini dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau memberkati 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin.
Oke, mari angkat setiap persembahan kita. Kita mau berdoa. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia. Setiap persembahan yang telah kami persiapkan dari rumah, Engkau memberkati kembali 30, 60, bahkan 100 kali ganda di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan ini boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini, di dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Ada yang berulang tahun? Petrus. Oh, Bapak Petrus hari ini. Oke. Bapak Petrus yang kemarin ada bersama dengan kita, hari ini dia berulang tahun. Besok kita tidak ada ibadah, kita hanya cuma hari ini, dan pasti Bapak Ibu juga punya kegiatan malam hari bersama dengan keluarga. Saya rasa tidak perlu besok kita ada ibadah, cukup hari ini saja. Untuk minggu depan itu ada perjamuan kudus, jangan lupa tanggal berapa? 7 ya? 7? Iya, tanggal 7. Dan ini ya kembali gitu. Iya, tanggal 7 ada perjamuan kudus, jangan lupa. Anak-anak sekolah udah mulai masuk kan besok? Kenzo masuk. Oh, Kenzo langsung. Wah, luar biasa. Abang? Mas Abang belum? Oh, belum. Oke. Kalau sudah tidak ada, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Kita mau berdoa. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau Allah yang hebat, dahsyat dan luar biasa. Engkau telah pimpin kami dalam ibadah yang dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah boleh jadi dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan. Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Kami juga berdoa buat Papa di rumah. Tuhan, Engkau lawat, Engkau jamah Papa dalam kondisi suasana hatinya yang belum pulih. Tuhan, mari Tuhan angkat itu semua dan Engkau berikan damai sejahtera dan sukacita Allah yang melimpah-limpah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih bagian badan tubuhnya yang bengkak dan juga berair Tuhan, melepuh dan luka kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Kami juga bersyukur kalau Esther kemarin juga sudah dioperasi secara luar biasa. Tuhan, mari Tuhan Engkau ambil alih, Engkau nyatakan dalam pemulihan ini, dalam masa-masa pemulihan ini Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Obat dan segala macam yang digunakan Tuhan, vitamin yang dikonsumsi, makanan yang dinikmati pun Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu di dalam nama Yesus. Engkau juga memberkati kami semua Tuhan, ketika kami masuk di 2024, kami masuk dalam tahun kemenangan, kami masuk dalam tahun berkat Tuhan, kami masuk dalam tahun-tahun yang luar biasa bersama dengan Engkau. Engkau berjalan di depan kami, Engkau memimpin dalam setiap langkah hidup kami. Tuhan, terima kasih, apapun yang kami kerjakan Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Tuhan, terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus bekerja dengan hebat
bekerjalah dengan dahsyat, bekerjalah dengan luar biasa di tengah-tengah kami semua, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini Tuhan, dan dalam tahun pemilihan ini di bulan Februari nanti kami serahkan dalam tangan-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Engkau memberikan ketentraman bagi bangsa ini Tuhan, adalah ketentraman kami semua juga Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu, bisa menjaga kondusif Tuhan di wilayah kami masing-masing. Tuhan sertai, Tuhan jaga, Tuhan lindungi di dalam nama Yesus Tuhan. Kami serahkan para pemimpin kami, Bapak Jokowi, Bapak Maruf Amin, dan seluruh pemimpin yang ada di bawah beliau. Mari Tuhan lawat, Tuhan jangkau, Tuhan nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu atas mereka. Engkau berikan kekuatan baru, semangat baru di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati mereka dengan ajaib, dahsyat, dan luar biasa. Terima kasih, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu, dan terpuji-pujilah Engkau. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir, yang mengikutinya secara online Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Mari Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal dan tiada terukur, besar kasih setia-Mu. Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Sebentar ada makanan minuman yang tersedia di bawah. Mari Tuhan berkati, Tuhan kembangkan, berkati, kuduskan dengan kuasa darah-Mu. Seketika kami menikmatinya, kami mendapatkan kekuatan baru, kami mendapatkan semangat baru Tuhan. Di dalam nama Yesus, dalam perjamuan kasih ini Tuhan memberkatinya di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Tuhan, yang layak dipuji, disembah, ditinggi, diagungkan, dan dimuliakan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna, dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya.